Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyempatkan hadir di dalam webinar malam ini dengan tema Facebook dan Instagram Ads. Atau lebih lengkapnya yaitu cara beriklan Facebook dan Instagram Ads tanpa boncos. Oke, sepertinya yang lainnya mungkin masih sholat. Ini kita pas azan Isya ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tema ini. Sebelumnya teman-teman semua apa sudah pernah beriklan di Facebook dan Instagram Ads? Mungkin bisa chat di bawah sini. Sudah pernah apa belum? Belum, Sata Rahman. Oke. Sudah Kak, tapi terakhirnya boncos. Kira-kira kenapa ya kok bisa boncos ya Kak ya? Oke, nanti kita akan bahas semuanya di sini. Udah Kak, udah. Oke. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum kalian beriklan, kan harus tahu dulu nih sesuatu yang penting banget. Kalian tuh harus punya konten yang menarik. Oke. Tapi jangan salah paham dulu. Punya konten yang bagus, tapi nggak bisa datengin traffic itu sama aja nothing. Atau nihil ya teman-teman ya. Kalian juga bisa datengin traffic, tapi kalau kontennya kurang profesional, itu juga trafficnya auto cover semua. Jadi nggak ada yang nyantol gitu teman-teman. Jadi intinya kalian itu harus punya konten yang bagus, dan kalian sendiri juga bisa harus datengin traffic itu sendiri. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalian nanti bisa dilanjut di akhir pemateri. Oke, nanti kita langsung aja ya ke pematerinya ya. Pemateri kita namanya Kak Anugrah. Oh ya, kalian juga bisa on cam loh. Silakan kalau mau on cam, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian lagi di kamar mandi ya nggak usah on cam ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Kak Anugrah. Silakan Kak. Halo, tes. Halo Kak Anugrah. Halo, tes. Halo, ya ya. Ya, halo, tes. Oke, tes. Silakan Kak Ya, Anugrah. halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Kok yang datang masih dikit banget ya, Kak? Iya nih, Ini kayaknya langsung masih langsung sholat masuk. semua nih. Aku langsung masuk materi atau masih ditunggu lagi apa gimana nih? Oke, siap. Mungkin bisa langsung dilanjut aja, Kak. Soalnya waktunya udah terlambat tadi nih tadi. Oh, ya udah kalau gitu. Nanti ini kan ada rekaman ujungnya. Nah, sebelum kita masuk, kenapa kita beriklan di Facebook sama Instagram nih? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kalian beriklan di Instagram sama di Facebook? Mungkin lebih mudah, Kak. Nah, ya, ini nih, salah satunya kan Facebook sama Instagram itu adalah media sosial yang memang terbanyak ya di dunia. Ya, selain itu kan memang ada Google Ads kayak gitu. Nah, saat ini nih di seminar kali ini aku mau bahas masalah Facebook sama Instagram dulu. Nah, terus nomor dua itu jangkauan pasarnya luas. Terus cara baca ini KPI ya, KPI yang buat iklannya tuh cepat, lebih enakan sih. Terus ini juga canggih, ada custom audience dan lain-lain.
Terus modalnya juga lebih kecil daripada beriklan di mungkin kayak di TikTok atau di Google Ads. Nah, ini ya, kita lanjut langsung ya. Nah, sebelum beriklan, itu pastikan teman-teman kalian ini apa namanya produknya ini diidentifikasi dulu nih, produknya ini targetnya ini udah benar belum, terus produknya ini diminati di pasar apa enggak, terus lihat dulu trennya di pasar ini produknya ini kayak gimana sih gitu, terus lihat dulu juga apa namanya kayak kompetitornya atau pesaing-pesaing di pasar itu kayak gimana untuk produk atau jasa kalian. Terus habis itu kan kalian buat konten. Konten itu bisa berupa artikel, video, foto, atau suara gitu ya. Nah, saat ini kan kita bahasnya tentang Facebook sama Instagram ya. Ini Facebook sama Instagram ini masuk dari kategori bermulanya sebelum bermulanya digital marketing di sini. Jadi dia masuk di media sosial ya. Nanti kalau masalah marketplace, website atau Google Ads atau database ini itu lain waktu ya, lain next di next pertemuan aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalamnya Instagram, Facebook sama ini kan nanti apa namanya kita bahasnya tuh di berbayar ya. Facebook sama Instagram ya berbayar, bukan organik. Yuk kita next aja. Sebelum beriklan itu kita juga harus tahu kan, cold market itu kayak gimana, warm market itu apa, hot market itu apa. Jadi produk kalian sebelum diiklanin, kita harus tahu produknya ini kira-kira orang-orang pada tahu nggak produk kalian itu. Kalau memang belum tahu, kalian bisa pakai strategi untuk lewat edukasi atau awareness gitu ya. Terus untuk warm market, jadi produk kalian itu sudah ditahu sama orang-orang. Tapi ternyata masih belum tertarik, makanya nih di warm market harus kita buat tertarik ya dengan cara menunjukkan keunggulan atau keunikan produknya kalian. Terus kalau di hot market, nah ini saatnya kalian ini untuk yang tadi-tadi itu sudah tertarik, terus udah interest nih. Nah saat ini waktunya untuk konversi atau untuk beli. Nah caranya bikin-bikin kayak diskon atau apa gitu sampai customer kalian itu membeli lagi dan menjadi customer yang loyal atau bisa langganan di kalian. Jadi sebelum ngiklan itu satu ya, lihat dulu produk kalian atau jasa kalian. Ini kayak gimana produk kalian ini? Harus diidentifikasi dulu gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini langsung saya masuk ke dalam tahapan iklan. Tapi yang datang kok masih sedikit ya, Kak? Kak Safira. Oke. Gimana nih? Kebanyakan ini dilanjut aja, Kak. Kebanyakan ini ada yang tiba-tiba berhalangan hadir, sama masih sholat isya semua, Kak. Oh gitu ya. Ya. Ini padahal bagian paling penting nih, maksudnya intinya gitu loh. Gak apa, Kak. Ini kita rekam aja. Oh iya, oke. Kasian juga yang udah nunggu dari tadi, kan. Kita udah telat soalnya. Silakan dilanjut, Kak Anugrah. Oke, wait ya. Nah, sebelum kita beriklan, jadi nanti aku kan mau beriklannya ini tak terapin di dashboard manajernya Facebook ya. Jadi sebelum iklan itu kita harus siapin kontennya dulu, teman-teman. Kontennya itu bisa berupa foto atau video ya. Kali ini aku nggak bahas cara buat kontennya, desain-desainnya nggak ngebahas. Langsung aku bahasnya tuh langsung ke sini ya, ke pembuatan aku bisnis ini dan sebagainya dan seterusnya ya. Oke, bentar. Nah, ini kan pertama-tama kita sebelum untuk daftar itu di sini ya, websitenya. Di bisnisfacebook.com.
Ini cara daftar akun bisnis. Enter. Nah, ini kebetulan saya udah buat akun bisnisnya. Nah, gimana kalian kalau tampilannya yang bikin akun bisnis pertama kali tuh nanti ada kok di eh, menunya gitu, buat akun bisnis gitu. Nah, kalau kalian yang sudah pernah buat akun bisnis, biasanya munculnya kayak gini nih tampilannya. Nah, tampilan itu kayak gini, terus nanti kalian itu masuk ke sini buat akun bisnis. Nah, misalnya apa ya? Parfum gitu ya. Parfum pemikat gitu ya. Ini diisi aja ya, teman-teman. Nama kalian. Nah, ini email tadi tulang baru buat. Ini harus diisi ya. Kalau bisa ini harus diisi ya. Sebelum beriklan itu kita buat akun bisnis ini harus diisi. Ya, oke, kita buat. Nanti kalau kecepatan kalian bisa raise hand ya. Nanti Kak Safira bantu ya kalau aku kecepatan. Ini lewatin aja. Lewatin aja. Udah. Nah, ini udah jadi akun bisnisnya ya, teman-teman. Tadi akun buatnya namanya parfum pemikat. Terus setelah bikin akun bisnis, tadi kan bikin apa ini namanya? Apa bisa akun bisnis tadi apa ya, teman-teman tadi? Bikin akun iklan kan. Nah, ibaratnya akun bisnis ini tuh orang tuanya. Kalau akun iklan ini anaknya. Gitu ya. Oke, bikin akun bisnis, akun iklan. Nah, kebetulan ini saya sudah bikin akun iklan. Ini langsung aja ya, soalnya nanti kalau nggak dicepetin kayak gini, nanti waktunya habis. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya kan di pertemuan berikutnya aja. Tadi kan udah bikin akun bisnisnya nih, di sini ya. Udah ya. Terus nanti tuh masuk di sini, teman-teman. Di pengaturan, terus di info akun bisnis ini. Atau di sini ya, sama aja. Di sini aja ya, pengaturan bisnis. Nah, di pengaturan bisnis ini, nanti buat akun iklan di sini. Nah, ini kan tadi aku buat nih. Nah, nanti di akun iklan ini diklik sini. Terus buat akun iklan. Nah, yang ini. Nah, nanti diisi aja akun iklannya tadi apa parfum pemikat gitu ya. Ini rupiah mana ya? Oke. Pilih yang bisa saya. Nah, ini ditentang semua, ditentang semua. Oke, nah ini kalau pengen menambahkan jadi kalau di akun apa namanya? Di akun bisnis ini nanti pembayarannya juga harus pakai akun bisnis, teman-teman. Bentar. Nah, kalau di sini itu pakai kartu debit atau kartu kredit. Nah, di sini saya saranin itu kalau kita itu biasanya pakai Bank Jago, biasanya pakai Bank Jago. Tapi orang-orang biasanya ada yang pakai
Jenius, atau pakai kartu debit Mandiri, BCA, atau lain-lain ya. Tapi kalau di sini saya praktekin pakai akun Bank Jago. Nah, ini kan daripada lama, saya pakai akun yang lama aja ya. Saya lihatin pakai akun lama. Nah, di sini tuh ada nih di sini. Untuk cara menambahkan di sini kan sudah ditambah akun ininya ya, pembayarannya ya. Bentar. Jadi untuk metode pembayaran ini tinggal isi-isi aja kalian ya teman-teman. Tinggal isi-isi aja. Tapi kalau saya saranin sih pakai Bank Jago. Kalau kalian mau pakai kartu Jenius juga boleh. Atau pakai kartu kredit atau pakai kartu debit BCA, Mandiri, atau lain-lain bisa. Kalau nanti detailnya di pertemuan berikutnya aja ya, kalau emang mau tanya-tanya gitu. Setelah itu kan bikin fanpage. Nah ini nih. Ini kebetulan udah bikin fanpage-nya ya. Ini saya contohin ini. Nah, ini fanpage-nya tuh di sini. Nah, ini halaman. Ini contohnya saya contohin sambal bakar ya. Ini saya contohin kuliner. Nah, di sini tuh udah buat apa halaman. Di sini ada yang nggak tahu cara buat halaman. Kalau udah pada tahu, saya langsung lanjut ya. Gimana? Gimana Kak moderator? Dibantu dong. Kalau ada yang belum paham, raise hand dong, teman-teman. Ini kan udah Kalau nggak ada, buat jangan halaman dulu. nih. Saya Kak belum paham. Belum pernah bikin. Oke. Tadi step-stepnya udah paham kan ya? Dari awal itu sebelum beriklan itu harus buat akun bisnis, terus akun iklan tadi udah. Terus ini yang step step nomor 5 ini, bikin halaman. Kira-kira udah paham belum ya? Oke. Insya Allah bisa. Udah. Kalau udah, saya langsung lanjut. Langsung lanjut dari tahapan ini. eh, Sebelum beriklan, langkah baiknya kita ini dulu, apa namanya, riset audiens. Bentar. Bentar, bentar. Ini ya, di insight pemirsa. Sorry, salah klik. Nah, di insight pemirsa ini kita bisa riset audiens yang bakal kita iklanin. Ini contoh apa ya? Contohnya Converse ya, satu Converse. Ini kalau produk teman-teman contohnya ini jualan Converse. Ini aku contohin Converse. Masukin aja di minat sini. Terus di sini tuh kelihatan nih Converse. Peminatnya itu rata-rata yang populer tuh orang Jakarta. Terus yang minat tuh kebanyakan laki-laki. Sekitar 70% laki-laki. Terus ini estimasi yang minat minat
yang diminati ini Converse. Sepatu Converse ini sekitar 41 juta orang di Indonesia ya. Tapi kebanyakan orang laki-laki. Jadi kalau kalian nanti beriklan, kalau produk kalian ini sepatu Converse, jadi nanti target kalian itu udah pasti nih. Maksudnya di sini ada datanya Facebook. Ini laki-laki kebanyakan ya. Terus nanti targetnya nih kebanyakan Bandung. Jakarta, terus Bandung. Nah, sampai sini nih. Nih, kalian kalau mau beriklan kan udah tahu. Paling enggaknya kan audiensnya nih, oh ini udah kelihatan gitu ya. Banyaknya laki-laki gitu. Ini contoh sepatu Converse ya teman-teman. Ini nggak usah nih bahasa kan Indonesia gitu ya. Nah ini berkurang tadi kayaknya ada yang berbahasa Inggris. Bersama kok ini. Ya ini sebelum kita beriklan kita harus riset audiens. Oke ya. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa saya tanyakan satu-satu bisnis kalian, bisa ini lebih sharing lebih dekat lagi lah. Oke, saya lanjut ya. Oke, Kak Ini Nurah. apa ya? Mau lanjut langsung bikin iklan ya, Kak Safira ya? Yang Iya. datang udah berapa orang nih? Lanjut kah? Keluar, keluar masuk, keluar masuk. Oh, kayak di kamar mandi ya. Ini Kak, ada chat dari Kak Nurudin Abdurrahman. Ada yang tanya, akun Bang Jago saya Oh, keblokir. Atau nanti kalau mau dijawab ke pertanyaan di terakhir oke, video. aku jawab sambil ini aja ya. Kalau akun Bang Jagonya keblokir itu biasanya ini sih, telepon ke Bang Jagonya aja. Kan ada call centernya sama WA-nya tuh. Itu pasti bisa kok balik lagi kayaknya. Keblokirnya kira-kira kenapa, Kak? Jarang banget keblokir. Nah, ini kalau mau buat iklan itu di sini ya teman-teman. Di pengelola iklan. Ini klik aja. Oke. Wait. Nah, ini yang apa? Ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman sebelum beriklan di Facebook sama Instagram di Meta ya. Sekarang kan namanya Meta ya. Ini Meta namanya ya. Eh, Sebelum diperhatikan kalau beriklan itu pertama kita memang harus diintrospeksi dulu nih, produk kalian ini kenapa? Apa sih? Produk kalian ini udah eh, tepat belum? Terus pasarnya udah sesuai belum? Kita harus lihat dulu produk kita itu kayak gimana. Kalau udah tahu kan, kita udah tahu nih, ya udah kita mau iklan apa gitu kan ya. Di sini kan tadi ada kayak tadi awareness itu buat iklan yang orang yang tadi belum tahu apa-apa tentang produk kita. Itu pakai iklan ini, awareness untuk jangkauannya tuh lebih banyak, terus lebih murah dibanding iklan prospek atau lebih penjualan. Biasanya prospek dan penjualan ini iklannya lebih mahal ya teman-teman, dibanding lalu lintas sama awareness. Nah lalu lintas ini juga hampir sama ya kayak awareness. Tapi ini lebih orang-orang itu lebih ke website misalnya atau ke apa itu landing page kayak gitu-gitu. Biasanya lalu lintas ini kalau interaksi ini biasanya dibuat di WhatsApp. Nah, nanti aku contohin buat interaksi aja. Terus kalau prospek ini buat formulir. Biasanya prospek ini untuk iklan-iklan atau produk-produk yang mahal kayak properti. Terus jual tanah, mobil atau mungkin apa ya sekiranya mahal-mahal gitulah. Itu biasanya pakai iklan prospek. Soalnya tidak setiap orang ini langsung ini ya kayak minat gitu ya, karena kan harganya mahal. Makanya iklannya biasanya rata-rata itu dipakein buat prospek. Terus ini promosi aplikasi tuh kayak install aplikasi skincare atau aplikasi-aplikasi yang biasanya game-game gitu ya. Ini aplikasi terbaru-terbaru itu buat developer atau software
Yang terbaru biasanya ini buat promosi aplikasi. Terus penjualan ini untuk konversi biasanya pakai website landing page kayak gitu. Ini langsung Kak Safir ini langsung ya aku ya. Langsung ya. Langsung aja Kak. Oke. Interaksi ya, interaksi ya. Saya contohin interaksi ya, Kak. Nah, kalau campaign ini nama kampanye kita ya. Ini aku demoin pelan-pelan tipis-tipis lah. Bagi yang sudah beriklan, mungkin sambil sharing ya. Yang sudah pernah beriklan. Ini kan kampanye, aku tadi kan mau ambil kemitraan. Kemitraan mungkin bulan kemitraan di luar Jawa. Di Jawa Bali lah. Nah, ini biasanya saya kosongin ya. Kalau ini memang untuk interaksi tadi, jadi nggak usah diapa-apain. Nah, ini seharusnya sih nggak usah dianggarin ya. Tapi karena saat ini budgetnya saya budgetin ya, ini seharusnya nggak usah diaktifin, biar budgetnya itu maksimal, biar iklan kalian itu bagus hasilnya. Tapi ini saya contohin untuk budget harian. Misal untuk tipis-tipis dulu ya, 30.000 itu. 30.000. Nah, ini udah gini aja. Next, langsung di next. Nah, ini namanya set iklan atau ad set biasanya orang-orang nyebut. Tak nama ad set aja lah. Ad set. Ad set itu settingan iklan. Jadi settingan iklan. Ad set WA kemitraan. Nah, ini tujuannya itu pakai WhatsApp. Kalau pakai landing page bisa di sini nanti interaksi tapi kalau landing page itu baiknya pakai konversi aja sih. Nah, ini ya halaman yang kita buat tadi. Ini kan saya contohin yang halaman tadi ya, yang parfum pemikat tadi ya. Ini kan saya buatnya yang udah saya buatkan sambal bakar ya. Ya saya contohin sambal bakar. Tadi ini saya mau chatnya di WhatsApp aja. Aku mau chatnya di WhatsApp aja. Nah, nanti untuk lebih detailnya, kenapa kok ini ada di sini sudah ada WhatsApp-nya kayak gitu. Jadi di halaman nanti itu ada kayak penambahan WhatsApp gitu. Nah, nanti pilih WhatsApp aja nih. Terus untuk tanggal mulainya hari ini ya. Nah, ini sekedar sharing aja ya, teman-teman. Aku tuh kebiasaan iklan tuh biasanya aku mulai itu jam jam 10 malam. Biasanya orang-orang kan ada yang mulai pagi apa yang itu. Kalau aku biasanya mulainya jam 10 malam. Lah, kenapa ya? Karena udah biasa aja. Terus menurutku itu Facebook itu kayak mulai apa ya? Bahasa Jawanya itu kayak jor-joran gitu loh. Jor-joran itu malam-malam. Jadi saya mulainya itu jam 10. Ini kalau kalian mau tetepin berapa hari gitu ya. Seminggu lah ya. 3 hari aja lah. 3 hari dulu. Nanti kalau bagus di scale up. Ya itu kan nanti ya pertemuan berikutnya. Kalau berakhirnya jam 11 malam. Nah ini kita buat baru aja ya biar tahu. Ini cari pemirsa yang tadi kita riset yang Converse tadi itu kan contoh iklan sepatu Converse. Nah ini kan kalau beda lagi nih kalau ini sambal bakar ini kan kuliner. Nah kalau kalian produknya apa, misalnya parfum atau apa, ya tadi riset dulu aja, baiknya sih gitu, riset dulu. Nanti targetnya biar tahu. Nah ini nih.
Ini contoh kan di Indonesia. Nah, contohnya ini aku mau cuman nyebarin kemitraan itu di Jawa Bali tadi ya. Ini kan tadi Jawa Bali ya. Jawa Bali berarti ini aja. Surabaya gitu ya. Surabaya, Yogyakarta, kan biar tengah gitu ya. Biar pas. Apa, eh, Semarang gitu ya. Nah, kalau kalian mau nyebarin kayak grand opening, grand opening kayak toko-toko gitu biasanya bisa disebutin jalannya teman-teman. Ini tak contohin Malang ya, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Nah, kalau kalian umpama mau beriklan kayak seperti mau grand opening atau apa gitu bisa nih pakai pakai nama jalan biar orang-orang yang di sekitar situ tahu iklan kalian gitu. Kalau ini aku nggak Jakarta ya, Tangerang. Sama Denpasar. Nah, kan udah ya Jawa Bali cukup ya. Ini jangkauannya ya. Jangkauannya di berapa kota ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 31 juta, 31.500 juta. Kalau ini kan memang tergantung anggarannya kalian ya. Kalau kejangkau sebanyak ini. Tadi kan saya cuma 30.000 ya. Oke, terus ini tadi umurnya. Kira-kira saya kan tadi mau ini iklan kemitraan. Kemitraan itu kayak waralaba mau buka cabang. Jadi kira-kira orang-orang itu yang sudah punya duit lah istilahnya. Berapa ya umur yang biasanya berumur yang punya duit itu 25 ya. 25 ke atas sampai umur 50. 52 lah. Nah, ini semua jenis kelamin. Nah, ini yang tadi minat. Yang tadi saya contohkan di Converse tadi. Nah, minatnya di sini tuh apa? Kalau tadi Converse ya Converse ya teman-teman ya. Tuh, Converse. Nah, kalau ini berarti minatnya yang tentang bisnis berarti ya. Bisnis bisnis gitu ya. Bisnis bisnisnya apa? Bisnis ya ini bisnisnya nggak apa-apa. Terus sama waralaba. Orang-orang yang biasanya minat sama waralaba ini. Nah, aku coba ini terus sama entrepreneur ya, pengusaha. Entrepreneur. Oh, ini nih. Ini wirausaha. Nah, kayaknya udah cukup. Kalau kalian udah merasa cukup, ya udah gitu ya. Kalau bahasa ini, kalau menurut saya lebih condongkan ke Indonesia ya. Tapi kalau kalian pengen tambah Inggris gitu umpama ya, Inggris ya boleh. Biasanya kan ada juga ya gitu. Nah, setelah udah selesai nih, kita simpen, kita simpen pemirsanya. Ini apa pemirsa Jawa Bali. Laba Jawa Bali. Nah, gini. Ini aku simpan. Tuh. Dah. Nah, terus ini kalian mau nempetin iklannya itu di mana? Kalau ini apa? Udah otomatis ya sama Facebook. Kalau aku manual aja deh. Paling tak sebarin. Nah, ini yang kalian bisa kenapa tadi Meta itu bisa iklan di Facebook sama Instagram sekaligus. Ya di sini kita bisa ngatur di sini. Kalau aku audience network itu kalau menurut kalian perlu ya audience network itu nggak apa-apa, tentang aja. Kalau aku nggak butuh kayaknya. Ini Messenger kenapa hilang? Tadi soalnya aku Messengernya aku ini juga ya. Makanya
Ini aku lebih tertariknya itu di Facebook sama Instagram aja. Aku coba. Nah, ini tampilnya tuh di beranda. Kayak gini nih, teman-teman. Biasanya. Di Reels atau di story itu biasanya. Di search artikel nggak usah. Udah ya, tak next. Ini iklannya nih, iklan WA orang mitra. Nah, tadi ini halamannya tadi udah ya. Ini kan tadi halamannya udah, jadi langsung skip aja ini. Ini akun Instagramnya. Jadi kalau mau mengiklankan ini di Instagram, ya di Instagram sama Facebook, berarti kalian ini juga harus menyambungkan Instagram kalian. Dan Instagram ini kalau bisa sudah bisnis, nggak personal atau private. Itu. Nah, ini yang tadi konten, harus disiapin konten iklannya. Bisa berupa gambar, video, atau carousel yang gambar-gambar banyak itu loh. Ini coba saya upload video ya, saya coba video. Saya coba video deh. Oh, ini yang udah ini. Ya, ini sudah. Kalau video ini ukurannya 1080 kali 1080 kalau salah. Tapi kalau di sini kedeteknya 1440. Ini buat di beranda ya, teman. Tak lanjutkan dulu. Lah, nanti aja nanti tak ini. Selesaiin aja dulu. Kecepatan nggak? Apa kecepatan teman-teman? Cepet nggak sih? Gimana teman-teman? Kak Anugrah mungkin penyampaiannya terlalu cepat atau gimana? Ayo lanjut ya. Oke. Nah, setelah upload tadi, nah ini setelah upload nih. Nah, tadi kan body beranda yang ukuran tadi. Nah, ukurannya cerita sama reel ini kalian edit. Jadi kalau kalau bisa, maksudnya ini kalau kita membicarakan masalah konten ya, kalau masalah konten kan, kalau story itu kalau bisa ukurannya kan jangan yang ini, ganti yang ini mungkin. Nah, ganti yang ini, ganti yang ukuran 1440 kali 2560. Karena untuk story kan lebih panjang ya, potret. Nah, gini. Ya, ini ada 2 akun yang harus diupload. Nah, udah ya. Nah, sekarang teksnya ini di sini, judul di sini. Apa ya? Kayak gini aja daripada usaha kuliner dari nol. Oh iya, bentar. Aku mau sharing bentar. Masalah ini ya, apa kayak teks-teks yang di iklan ini. Yang bikin kadang-kadang orang-orang tuh akunnya ke restrict sama ke banned. Itu di kata-kata ini rentan banget ke banned biasanya. Jadi kalau bikin iklan itu hati-hati ya teman-teman di Facebook. Ntar aku lihatin ya. Nah, aku baru ingat. Ini ketentuannya buat iklan di Facebook. Jadi nggak sembarang produk bisa diiklanin. Nah, ini aku eh, translatein ke bahasa Indonesia, tapi nggak semuanya aku sebutin karena banyak banget. Nanti kalau pengen lebih lengkapnya ya bisa di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini yang pertama itu kayak nggak mau ada kekerasan di sini ya. Konten-kontennya nggak ada yang meresahkan atau apa. Terus nomor 2 tuh kayak jualan rokok atau tembakau ini ya.
Jadi yang nggak boleh itu kata-katanya menjual produk yang mengandung tembakau atau obat terlarang. Nah, jadi bolehnya tuh gini, mengempanyakan gerakan anti tembakau, anti merokok, rehabilitasi itu boleh teman-teman. Tapi kalau jualan rokok itu nggak boleh. Ini ini kalau menurutku ya, aku translate itu kayak gitu. Sama obat-obatan terlarang itu nggak boleh. Terus apa lagi nih? Kayak menyebutkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi kesehatan, eh, yang kayak frontal gitu ngomongnya. Ini suku Jawa, suku Batak, apa ini Amit ya? Kayak gitu-gitu tuh langsung di-banned biasanya, di-restrict sama Facebook. Terus biasanya iklan-iklan tuh kayak iklan-iklan MLM itu sama Facebook tuh nggak boleh. Ya, kayak jasa kayak instan kayak kemarin tuh Pak, Binomo ya. Binomo. Nah, terus ini iklan MLM ini gimana supaya caranya bisa beriklan MLM? Itu sebenarnya bisa, teman-teman. Kita tinggal mengemasnya rapi gitu. Kalau beriklan di Facebook itu harus kita kemas secara rapi, nanti ada teknik-tekniknya kayak gitulah. Ya nanti di pertemuan berikutnya aku iniin kasih tahu kalau iklan MLM ini caranya itu gimana supaya bisa diiklanin gitu ya. Terus oke, ntar ini nanti aja ya setelah iklan ini nanti. Oke, aku lanjutin yang tadi ya. Nah, ini nih katanya ya kayak usaha tidak perlu ribet. Bentar, bentar. Kalau masalah teks ini kan ini berhubungan sama copywriting ya teman-teman. Nih kalau menurut saya tuh ini nih biar orang itu nggak mikir susah gitu loh. Kalau usaha kuliner itu kayak ngapain sih mikir dari nol usahanya. Mending buka cabang ini aja gitu. Nah, kalau ini judulnya di sini nih. Judulnya kalau minat ini serius chat. Nah, giniin aja. Serius chat gitu. Nih kelihatan. Ntar. Nah, serius chat gitu. Daripada usaha dari nol, serius chat. Kan lebih ini. Nah, terus ini. Jadilah yang pertama di kotamu. Oke. Terus, nah, terus, wait, ini tak cut dulu. Ke outlet 15 cabang. Ini. Ya, ini baru depan. Set. Nah, ini buat deskripsi. Nah, kalau ini nih, apa namanya, buat pesan baru ya. Kalau mau chat di WhatsApp itu loh yang langsung dicat otomatis. Bentar. Nah, ini diisi aja. Belum. Kak, apa lagi? Ada promo khusus hari ini. Ini mungkin kayak diisi.
saya serius bisa infokan lebih lanjut. Hmm, info lengkapnya. Saya minat info. Ya, nah ini disimpan pesan WA aja. Udah ya ini ya. Ini nanti masuk ke WhatsApp. Nah, udah, udah. Nah, ini dikosongin aja nggak apa-apa teman. Ini udah siap ini iklannya buat diterbitkan. Nah, ini udah siap. Kita bisa lihat di pratinjau ini. Nah, ini bisa lihat nih nanti iklan-iklan ini tampil di beranda, di Reels, Story. Nah, ini tampilannya kayak gini. Kalian bisa modif yang sangat gimana caranya biar menarik gitu ya copywritingnya. Nah, ini contoh iklan video teman-teman. Ini contoh iklan video. Nah, kalau iklan foto, kalian tinggal aja ganti di sini foto. Yang tadi di sini. Ini dihapus, ganti foto. Udah, gitu aja. Ini udah ya, kita lanjut ya. Mungkin dari sini ada yang mungkin mau nanya di bagian ini. Atau nanti aja di ending acara, Kak Safira. Di akhir acara, di penghujung acara atau boleh mau tanya di sini nih? Nanti kalau mau tanya di akhir acara aja, Oh, ya biar udah. dipahami dulu. Gitu. Mungkin kalau ada Masalahnya yang mau tanya, dikit dulu aja, diinget-inget dulu aja, nanti tanyain ke akhir acara aja. udah ya, berarti saya terbitkan ya. Ini udah bikin iklan WhatsApp, closingnya pakai WhatsApp. Udah terbitkan. Tek. Nah ini udah ya. Nah ini aman. Berarti iklannya sudah apa nggak ada ininya, nggak ada kayak kendala-kendala apa, mungkin gambarnya atau apa gitu nggak ada. Ini udah bisa, udah aman. Udah. Terus ini proses peninjauannya ini tergantung ini ya teman-teman. Ini nanti, tadi kan jadwal saya jam 10 malam ya. Ini jadwalnya jam 10 malam, jadi ya ditunggu sampai jam 10 gitu. Oke, terus saya lanjut lagi ya. Bisa lanjut. Wah, ini nih. Ini yang tadi yang sesuai tema kan nih. Temanya kan anti anti boncos. Ya, ini tips nih. Ini tips biar nggak boncos atau rugi. Boncos itu ya rugi ya. Tapi sebelum itu kan kita harus ini dulu ya, kayak ngobrolin ke kenapa kok Kak, kita kok bisa rugi beriklan di Facebook. Nah, kalau menurutku itu banyak ya teman-teman. Kayak kita itu pertama ngiklan itu dari landing page-nya mungkin ya. Ini kalau beriklan dengan landing page atau website, mungkin landing page atau websitenya itu nggak menarik. Terus copywriting-nya kurang, terus gambarnya apalah, terus lemot landing page-nya. Itu pengaruh juga keboncosan itu dari situ juga pengaruh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dari segi konten. Kontennya itu juga pengaruh. Kalau kontennya nggak menarik ya
pasti iklan kita ya boncos gitu. Terus yang terakhir ini menurutku ya, keboncosan itu kebanyakan di terakhir ini, itu di CS-nya atau di adminnya. Jadi kalau iklan itu sudah running bagus, terus winning udah oke iklannya, dengan harganya itu murah, semuanya oke lah. Sudah masuk nih ke WhatsApp, ya kan, ke database, ke database kalian ya. Sudah masuk ke WhatsApp, database sudah masuk, CS-nya atau adminnya ini nggak bisa closing teman-teman. Maksudnya closingnya tuh, closing rate-nya tuh kecil banget. Umpama ada yang WA itu 20 orang, terus CS-nya atau adminnya itu cuma bisa closing 1 orang. Ya kalian kira-kira lah ya, modal iklannya berapa, terus yang closing itu cuma 1 orang. Nah, ya itu ya nggak gimana ya, maksudnya itu boncos nggak ya, itu kan tergantung produk kalian masing-masing. Setiap produk, setiap jasa itu berbeda-beda. Jadi umpama ini kita umpamakan produknya apa ya, apa nih, apa ya, speaker ya. Ini saya umpamakan speaker gitu ya, kelihatan nggak sih? Ini kita jualan speaker, umpama jualan speaker kayak gini tuh, umpama nih profitnya 50.000, profitnya 50.000 ini umpama aja ya, profitnya 50.000. Terus maksud saya itu iklannya kita tadi itu kan 30.000 satu hari. Itu satu hari kan kadang-kadang kalau kita pertama kali ngiklan itu kemungkinan itu rugi teman-teman. Makanya kita kalau di awal-awal ngiklan itu ya siap-siap untuk rugi, itu wajar banget gitu loh. Itu wajar banget. Makanya ini tak umpamain, kalian itu boncos itu, sebelum kita ngomong boncos ya ini ada 3 tadi itu. Yang pertama tadi ya masalah landing page-nya, kontennya, terus sama admin atau CS-nya itu bisa closing nggak, bisa closingin berapa orang, berapa rate-nya itu berapa persen gitu ya. Itu juga pengaruh di keboncosan. Terus, nah ini tips, ini masuk ke tips saja dulu. Waktu tips, tadi kan sudah ngiklan ceritanya ya, tadi kan sudah ngiklan. Terus di ngiklan itu kan ada KPI-nya, ada indikator performance-nya. Nah, kalau ini tips saya ya, maksudnya tips ya mungkin beberapa orang juga pakai ini juga, tapi ini nggak semua orang juga tahu gitu. Nah, terus CTR-nya itu, CTR kliknya itu loh ya, biasanya CTR click through rate itu kan biasanya itu harus lebih dari 1,5%. Kalau kurang dari 1,5%, wes otomatis itu boncos atau rugi. Nah, kok bisa rugi? Berarti kenapa ini? Kok bisa CTR-nya? Kita kan kalau beriklan itu harus gini, kalau beriklan itu setiap hari kita harus pantengin, kita harus lihat dulu iklan ini runningnya itu bagus nggak. Makanya kita bisa lihat dulu CTR-nya kalau di bawah 1,5%, biasanya materi iklannya yang jelek. Biasanya materi iklannya jelek, mungkin fotonya lah, videonya atau pokoknya materi iklannya. Itu CTR ya. Nah, terus kalau kita pakai landing page, nah kalau pakai landing page itu harus lebih dari 70%. KPI-nya tuh harus lebih dari 70%. Nah, kalau di bawah 70%, ya ini yang pengaruhi adalah kecepatan landing page-nya tadi. Kecepatan landing page-nya tadi. Terus yang ketiga ini landing page itu landing page ke add to cart. Nah, add to cart itu ya biasanya orang-orang yang belanja-belanja itu loh. Dimasukin ke keranjang, add to cart itu yang dimasukin ke keranjang. Jadi, nanti di pertemuan berikutnya, kenapa kok aku bisa iniin landing page ke add to cart itu minimal segini. Nanti kan main landing page itu ada, kita kasih pixel di tombolnya itu. Nah, nanti tombolnya itu kita rekam sebagai landing page to atau ke add to cart. Nah, tapi di sini KPI-nya itu 2%, minimal ini ya, minimal 2%. Ini bisa mendeteksi itu yang beli, teman-teman. Yang beli itu minimal harus 2%, biar kita nggak boncos. Terus yang keempat, nah habis dari landing page ke add to cart, sekarang add to cart to purchase. Add to cart itu tadi keranjang, purchase ini dibayar. Ya, dibayar.
Yang biasanya orang-orang ini kan bayarnya tuh via transfer atau COD. Biasanya di landing page atau di website itu loh. Ini ngerekamnya pixelnya tuh add to cart ke purchase. Nah, itu harus minimal 50%. Itu yang transfer ya, pokoknya harus minimal 50% biar nggak boncos. Nah, tapi ini nggak bisa direkam, teman-teman. Kalau yang transfer itu berapa orang itu kan nggak bisa, ini kan mainnya pasti CS-nya ya. Ini CS-nya yang bisa ngitung nih closing-nya berapa persen dari iklan kemarin, gitu-gitulah. Nah, ini bisa ngitungnya dari sini. Terus yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ini bisa kalian terapin, maksudnya ini yang bisa membuat strategi CP apa CPL ini namanya. Cost per purchase ini biaya per pembelian, biaya per pembelian. Itu rumusnya profit. Profit itu ya biaya apa untung kita bersih dibagi sama closing rate. Yang tadi kita umpamakan tadi closing rate-nya itu berapa persen gitu ya. Nah, itu dibagi itu. Sebentar. Next, ini apa next? Udah ya nih ya. Berarti ini Kak Safira mungkin kecepatan atau gimana ya, masih setengah 8. Aku kecepatan ya kayaknya. Mungkin bisa tanya jawab dulu deh ya. Atau masih ada materi lagi yang mau disampaikan? Ya pokoknya sebelum ini kita harus lihat dulu produk atau jasa kita itu kayak gimana. Atau ini aja loh, tak iniin cost per purchase ini ya. Iya, Tak mungkin bisa iniin dijelaskan hitung. nggak hitung CPL-nya itu gimana? Enggak. Ini tak umpamain tadi ya. CPL-nya, ini cara ngitung CPL. CPL itu cost per leads. Nah, hitung CPL tadi. Bentar, kok punya aku error. Lagi hujan ya Kak di sana? Eh, Kebetulan udah terang sih, tapi nggak tahu nih lemot lemot. Jadi banyak yang nggak bisa masuk, bilangnya sinyalnya nggak ada, hujan katanya. Oh bentar teman, kalau cost cost per purchase ini kan beda ya. Ini aku tak, ini kurang satu kayaknya nih. Ini, nah ini kurang satu kayaknya. Di sini ini kurang satu, namanya CPL. Bapak, ini CPL ini rumusnya profit kali closing rate. Nah, 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 ini umpama ya. Ini saya umpamain tadi aku jualan ini. Jadi, kelihatan nggak sih? Jualan speaker. Profitnya, profitnya itu 50.000. Di CPL-nya. Terus, bentar. Terus tadi adminnya kan dapat
10 berapa ya, 10 WA gitu ya. 10 WA masuk, closingnya berapa nih? 1 lah kayaknya ya. 1 orang. Yang WA itu 10, closingnya PL berarti profit tadi kan 50.000. Kali closing rate-nya berarti ini closing rate-nya closing rate berarti 10 dibagi ya. 10 10 berarti untuk closing rate-nya tadi 1, berarti kan 1 dibagi 10% ya. Balik kayak bagi 10% ya kan. Berarti bentar. Kalau nggak salah itu kan tadi ada 1 orang nih, ada 1 orang yang closing. Berarti kan ya benar-benar kok dibagi 10 kok 10%. Dibagi 10 WA-nya. 10 WA ini terus dikali 100%. Nah, berapa ya moderator? Berapa teman-teman? 10% ya sih? 10%. 10% lah ya. Terus Terus 10%, Kak. berarti closing rate-nya 10%. Nah, 50.000 dari 10%-nya 5.000. Nah, dari sini nih kita sudah tahu CPL-nya 5.000 kan. Kita sudah bisa tahu nih CPL-nya 5.000. Sorry ya teman-teman. Karena saya ini agak bingung lupa ingat. Nah, ini 50.000 tadi kan profitnya. Tadi jualan apa namanya speaker ya loh. Jualan speakernya aku untungnya 50.000, tak iklanin. Terus yang WA itu 10 orang. Habis itu yang closing itu cuma 1 orang. Berarti closing rate-ku itu 10%. Nah, kalau aku salah, maksudnya kalian coba chat deh. Kalau aku salah ngitung. Kalau aku salah ngitung, coba kalian chat, bantu chat. Kalau benar ya berarti emang 50.000. Bener, Berarti profitnya kan ini, profit kali closing rate. Itu 5.000 berarti. Ya. bener, Nah, Kak, bener. Oke. kita udah tahu CPL 5.000. CPL itu tadi cost per lead. Cost per lead itu biaya biaya per prospek. Kalau bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Indonesia terus prospek. Nah, kita masuk ke ini. Ini kalau closing pakai WA ya, teman. Ini contoh tujuan iklan di FD pakai WA. Aku share tadi. Nah, kalau pengen nerapin sistem anti boncos itu dimasukin ke sini. Nah, dimasukin ke sini. Buat aturan baru di sini. Nah, di sini. Nah, nanti kalau apa namanya buat aturan baru ini, oke teman-teman. Nama aturannya itu tadi matikan kampanye iklan. Kalau lebih ya, lebih dari berapa tadi CPL tadi berapa 5.000, berarti lebih dari 5.000 Bener. ya. CPL-nya lebih dari itu lambang gini kan. Nah, ini kalian tinggal atur aja kampanye mana yang mau diin. Semuanya kah atau yang mana gitu ya. Terus nanti ini ya tindakannya dimatiin teman-teman. Kalau nggak dimatiin nanti pasti boncos, pasti rugi.
Soalnya tadi kan ngitungnya kayak gini nih. Ini nggak bisa share screen nih. Wait, wait. Aku mau multiple. Nah, tadi kan ini. Nah, jadi tadi ngitung CPL, cost per lead. Cost per lead itu ini biasanya buat ngitung ini aja ya, kayak indikatornya biar iklan itu bisa mati kalau 5.000 tadi. Kita kan closingnya cuma satu orang. Kalau closingnya nanti 5 orang, ya kalian hitung aja ya teman-teman ya. Nanti biar tahu CPL-nya berapa. Ini kan 5.000. Nah, ketika 5.000 berarti ini biaya per prospek. Prospek yang ini ya, yang web. Biasanya ini pakai ini makanya saya lihat dulu ya. Lebih besar dari 5.000. Udah ini tinggal ini kalau kalian biar tahu nih, kalau iklan kalian CPL-nya lebih dari 5.000, ya iklan itu bakalan mati. Kenapa ini? Nah, ini kalau kalian dikasih tahu sama Facebook kalau iklan itu tadi lebih dari 5.000 itu bakalan mati. Itu teman-teman. Pemberitahuan bisa lewat Facebook, lewat email. Tinggal kalian aja ya. Tinggal di oke ya, tinggal dibuat gitu aja. Ini nggak tak buat karena di sini aku buatnya kalau karena di sini kan nggak 5.000 teman-teman. Aku kan ini tadi jualannya ya, ini contohnya jualan speaker profitnya 50.000. Kalau ini beda lagi ya teman. Profitnya beda lagi. Jadi nggak tahu. Oke, tadi caranya gitu. Oke, aku apa lagi nih? Mungkin jam berapa sih ini, Mbak Safira? Mungkin terlalu cepat, Enggak kok, terlalu Kak. cepat apa Standar, gimana? standar. Gimana teman-teman? Mungkin ya tinggal berapa menit lagi maksudnya aku nggak tahu soalnya sampai jam berapa. Lupa. Kita sampai jam 8, Kak. Jam. Oh, sampai jam 8. Ya udah. Iya. eh, langsung ke tanya jawab aja, Mbak. Iya. Ya, Oke. tanya jawab aja. Mm-mm. Silakan buat teman-teman semuanya yang mau tanya ke, ke Anugrah biar bisa langsung dijawab gitu. Mungkin bisa langsung raise hand atau tulis chat di bawah biar kita baca nanti. Mungkin Oke, teman. ini aja Kak, baca chat yang mungkin belum dijawab dulu. Oke, siap. Ya itu kayaknya aku tadi baca chat ada chat yang belum dijawab kayaknya. Jadi ada chat ini ke Bennett, Kak. Gara-gara telat bayar dari Bang Jagonya itu. Oh ini deh, yang tadi tuh Kak Frankie Ya, Sulistyo. Udah Kak, tapi terakhir boncos. Nah itu boncosnya gimana Kak? Coba mungkin bisa raise hand atau bisa chat sini. Terakhir boncosnya itu gimana maksudnya? Bisa diomongin. Ya nggak sih atau Kak? mau open mic juga boleh. Kalau mau ngobrol langsung sama Kak Anugrah, silakan Kak. Kak Franky. Halo. Lanjut aja mungkin Kak, Oke, pertanyaan berikutnya.
Mungkin nggak ada yang mau tanya nih, teman-teman. Barangkali ada yang belum paham. Itu ada tuh, lanjut tuh. Apa itu? Kakak Nurudin tuh. Iya, itu yang tadi yang Bang Jagonya itu, Kak. Oh iya, iya, yang diblokir itu ya. Itu mungkin bisa, oh related bagian today ada saldo. Telat, Terus bayar. telat bayar gitu ya. Ya emang biasanya kalau telat bayar itu biasanya rata-rata ke restrict ya akunnya. Kalau bisa eh, iklan itu kalau bisa ya, kalau bisa iklan itu setiap hari harus dicek. Kalau bisa iklan setiap hari harus dicek. Nah, makanya tadi pakai yang metode anti boncos tadi dulu yang pakai CPL itu. Bisa pakai aturan tadi terus nanti disetting di situ. Biar ini ya, dan biar nggak loss biayanya, biar nggak bengkak. Udah ya paling. Oke, mungkin udah terjawab ya Kak Nurudin. Gimana nih Kak Nurudin? Oh, oke. Mungkin bisa dilanjut aja Kak. Udah Kak Safira materinya. Udah, sudah selesai. Sudah selesai ya? Iya. Oke. Oke, buat kalian Nggak ada semuanya yang nggak sudah ada yang mengikuti nanya. materi malam ini, ya, gak ada yang nanya lagi nih Kak. Oh, ini ada lagi Kak Franky. Kak, tips biar aku nggak gampang terus Kak. Silakan dijawab Kak Nusa. Apa? Ini dari Kak Franky. Biar aku nggak Tips gampang ke biar nggak restrict. gampang terus. Ini nih, pertama lihat dulu. Ini ada kayak di Facebook tuh ada kok di menu pengaturan apa itu yang gambar itu tuh diklik gambar kayak gigi-gigi itu loh pengaturan diklik bantuan bantuan sorry sorry gambar tanda tanya itu diklik terus di situ ada pojok tulisan ketentuan beriklan. Nah, itu kakak lihat dulu di situ. Nah kayak ini contoh-contoh kecil kayak gini-gini nih biasanya ini yang buat ke restrict. Ini biasanya buat ke restrict. Nanti kalau di pertemuan berikutnya, aku kasih tahu semuanya kalau kenapa kok bisa ke listrik kayak gini. Soalnya kalau sekarang ini udah mau habis kan. Jam berapa sih Kak Sefera? Udah jam 19.52. Oh ya udah. Udah kurang 8 menit Oke. lagi. Ya itu Kak, Ini kalau memang biar ada yang mau akunnya tanya nggak nggak apa-apa. nggak ke restrict, ya ini kita harus mematuhi Facebook iklan apa kayak gitu gitu gitu. Kayak kalau skincare itu kayak gimana. Terus obat-obatan herbal itu susah banget tuh. Obat-obatan herbal. Terus apa ya? Banyak kok. Apalagi ya? Mungkin ada yang tanya lagi. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi. Apa jawabannya udah jelas Kak Franky? Silakan teman-teman kalau mau tanya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah iklan, apa itu iklan grafik, iklan prospek. Kelas selanjutnya nanti diinfokan lagi. Iya Kak, pasti diinfokan lagi. Kalau tadi Kak Nurudin tadi udah terbantu terjawab belum ya? Kak Nurudin tadi ya. Nurudin Abdurrahman ya. Iya Kak, Nurudin Abdurrahman udah nggak ada nih Kak. Adanya Nurudin Tolabi. Sama ya namanya? Atau Oh beda. beda ya? Ada dua ya. Ya Yang kalau yang saya pengen ya, itu udah hilang Kak. ya mungkin ini ya. Mungkin ada acara ya kehujanan di rumah. Mungkin, mungkin. Oke. Mungkin ini udah betul. Itu Kak Nurudin bareng sama akun lainnya.
nonton bareng-bareng ya nih Kak. Oh, oh lagi nobar. Oke, siap. Oke, Oh ada ya yang mungkin mau tanya lagi? ini siapa ini Pak apa Pak Fahmi nih, Pak Fahmi mungkin mau tanya, monggo Pak. Silakan Pak Fahmi ya. Pak Fahmi. Ini sama teman-teman yang lainnya mau tanya. Masih perlu banyak belajar Kak, baru gabung terlambat pula. Gimana itu Kak Anugrah? Oh nanti kan ada rekamannya ya, ada rekaman nggak sih Pak Saf? Ada, Ada ya, ya takutnya ada. nggak ada, takutnya nggak ada loh. Ya udah Insya langsung Allah. ditutup aja kalau mungkin nggak ada yang tanya lagi. Oke. Mungkin materinya yang disampaikan Kak Anugrah Ter juga bermanfaat. Terus eh, buat yang materinya kurang, yang tadi kan ada yang bagian-bagian yang memang nggak ada kelanjutannya nih Kak. Itu mungkin ada kelanjutannya ya ke kelas. apa? Kebetulan kita untuk kelas iklan ini. Tadi kan banyak kayak Kak Franky tanya apa ada kelas kelanjutannya gitu. Oh ya ada. Ya Kak Safira saya serahkan pada Kak Nanti Safira. ada kelas lanjutan. Oh ya ini nih. Oke, Nah ini nih. Lanjutannya itu kelas oke. private. Iya, untuk tadi materi-materi yang belum sempat tersampaikan dari Kak Anugrah, kita juga ada kelas private nih, teman-teman. Apa saja sih yang akan kalian dapatkan di kelas private ini? Yang pertama, kalian akan mendapatkan konten menarik sebelum diiklankan. Ini praktek ya, bukan cuma materi aja. Ini real praktek. Terus praktek membuat konten di Canva, riset market dan audiens sesuai bisnis masing-masing. Jadi ini kayak bisnis kalian masing-masing, nanti langsung didampingi oleh Kak Anugrah dan mensiasati atau menyiasati iklan dan tidak dibatasi dan ke Bennett dari tadi yang disampaikan Kak Franky atau Kak Nurudin tadi ya Kak. Terus kita nanti diajari membuat landing page, terus menyiapkan peristiwa pixel, terus sama copywriting yang menarik itu kayak gimana, terus kayak teknik CPO, dan lanjutannya membuat kolom custom matrix atau rules yang seperti disampaikan Mbak Anubha tadi, dan membuat aturan anti boncos, dan cara membaca iklan. Kayak gitu. Dari semua yang nonton Zoom sekarang apa udah bisa membaca iklan semua teman-teman? Atau cuma bisa membaca dasar-dasarnya aja atau gimana gitu? Kan kolomnya banyak banget itu. Ini siapa yang tanya? Bayar private berapa Kak? Menarik Kak, Mas. Mohon spill info untuk private. Oke, ini kita spill untuk biaya private-nya, teman-teman. Kok ngelek? Oke, kita ada ini namanya investasi leher ke atas untuk informasi Apa itu otak investasi kalian. leher ke atas Kak? Apa itu? Apa Ya itu kita leherku? menginvestasikan yang di atas kalian gitu Kak, kayak otak, pikiran kayak gitu Kak. Ilmu ya ilmu. Ilmu, Investasi ilmu. ilmu. Heeh. Lah, kita itu Ya, ada dua pilihan, ada private online sama private offline. Untuk private online ya seperti kayak gini, tapi lebih private aja, belajar tatap muka lewat Zoom, dan ada konsultasi selama 2 bulan, dan mendapatkan free produk digital seharga 200.000, dan template desain. Template desain ini ada banyak banget. Ada mulai story, kayak template informasi, template-template desain, kayak gitu, dan banyak banget. Terus kita juga ada
dapat free Canva Pro selama 1 tahun yang seharga 769.000. Untuk private offline-nya juga sama, cuma bedanya kita tatap muka dan offline gitu. Untuk ini offline-nya nih bisa dirundingkan lagi, tapi untuk tanggal-tanggal dekat ini kita mungkin akan mengadakan di Kota Malang ya, teman-teman. Ayo di Malang yuk, Malang. Oke, kita akan mengadakan di Kota Malang. Nah, untuk kalian semua yang mengikuti Zoom malam ini, kalian akan dapat penawaran spesial dengan harga 3 juta tadi. Ini kalian bisa dapetin harga 250 untuk online-nya, dan private offline-nya yang harga 2 juta, 3 juta balik, mohon maaf, kalian cuma bisa dapetin harga 400.000 aja. Dan itu udah free Canva 1 tahun, harga 769.000, template desain, produk digital, konsultasi selama 2 bulan, teman-teman. Pesertanya juga terbatas, jadi kalian harus cepat-cepat chat admin Idom Project buat daftarin diri kalian. Oke, dan khusus malam ini buat kalian semuanya yang registrasi, ngirim nama, email, nomor HP, dan kota kalian ke WhatsApp, kalian akan dapat tambahan potongan nilai 50.000. Jadi untuk yang dapat 250, kalian cuma bayar 200 aja untuk malam ini. Yang dapat 400.000 untuk offline-nya, kalian cuma bayar 350. Murah banget teman-teman, apalagi offline. Dapat potongan lagi. Dan kalian bisa transfer malam ini sampai pukul 00 atau tanggal 16. Kalian dapat potongan 50.000. Gitu, teman-teman. Kalau kalian ambil esoknya hari, kalian dapat harga yang belum dapat potongan tadi. Dapat yang 400 sama yang 250. Lumayan teman-teman, potongan 50.000 buat bisa buat beli bensin kan. Oke. Udah Mungkin kayaknya, Kak Sandra. ya, mungkin segitu dulu sesi webinar kali ini. Saya Safira selaku mediator. Minta maaf kalau tadi telat ujungnya, dan minta maaf juga kalau ngomongnya belepotan. Oke, Kak Anugrah mungkin ada yang Ya, mau saya juga disampaikan. minta maaf ya kalau ada yang salah. Mungkin bisa segera di WhatsApp aja lah. Terus tunggu lagi webinar selanjutnya yang gratis nih tentang TikTok, Google Ads. Nah, nanti kita akan adakan juga Google Ads sama TikTok tuh. Menarik tuh Kak. Ya, kita private ini dulu sih, Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah meluangkan waktunya malam hari untuk mengikuti webinar kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.